Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desari Rakaskai dari kelas 8C nomor absen 11. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang materi matematika peluang. Langsung saja, yang pertama, apa itu peluang? Sebelum kita mempelajari tentang peluang, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan, dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah setiap anggota ruang sampel atau disebut juga kejadian yang mungkin. Banyaknya titik sampel dilambangkan dengan N(S). Contohnya, dalam sebuah percobaan dadu dilakukan percobaan dengan pelemparan mata dadu. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Jawab, ruang sampel atau S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, dengan cara mendaftar. Tentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan sekeping uang logam. Jawab, ruang sampel atau S sama dengan angka dan gambar, dan titik sampelnya adalah angka atau gambar. Cara yang kedua yaitu menggunakan diagram pohon. Tentukan ruang sampel dan titik sampel dari percobaan 1 kali pelemparan 2 keping mata uang logam. Jawab, dengan menggunakan diagram pohon seperti tertera dalam gambar berikut. Dengan diagram pohon tersebut dapat diperoleh S sama dengan kurung kurawal AA, AG, GA, dan GG. Berikutnya cara yang ketiga yaitu dapat menggunakan tabel. Tentukan ruang sampel dari sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilempar. Jawab dengan menggambar tabel seperti dalam gambar berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui ruang sampelnya yaitu S sama dengan kurung kurawal A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Peluang suatu kejadian. Yang pertama yaitu peluang empirik. Peluang empirik disebut juga frekuensi relatif. Peluang empirik terjadinya kejadian R dirumuskan sebagai berikut. Peluang empirik R sama dengan banyak kejadian R dibagi banyak percobaan. Contoh 1, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Jawabannya, pertandingan sepak bola dilaksanakan sebanyak 20 kali. Berarti N(S) sama dengan 20. Indonesia telah meraih kemenangan sebanyak 12 kali. Berarti N(A) sama dengan 12. Masukkan rumus dari peluang empirik, yaitu N(P) sama dengan N(A) dibagi N(S). Maka peluang tim Indonesia meraih kemenangan adalah 12 dibagi 20 sama dengan 3/5. Selanjutnya yang kedua ada peluang teoretik. Peluang teoretik kejadian R dirumuskan sebagai berikut. P(R) sama dengan N(R) dibagi N(S). Dengan keterangan P(R) adalah nilai peluang kejadian R. N(R) sama dengan banyaknya anggota kejadian R, dan N(S) adalah banyaknya anggota ruang sampel. Perhatikan contoh berikut. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Maka tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng warna biru. Jawabannya, banyak seluruh kelereng atau N(S) adalah 40. Jumlah kelereng merah adalah 16, jumlah kelereng hijau adalah 8. Jumlah kelereng biru atau N biru adalah 40 dikurangi 16 dikurangi 8 sama dengan 16. Lantas berapakah peluang terambilnya kelereng biru? Masukkan peluang teoretik yaitu N(P) sama dengan N(A) dibagi N(S). Maka 16 dibagi 40 sama dengan 2/5. Berikutnya ada kejadian komplement. A. Peluang suatu kejadian nilainya mulai dari 0 sampai dengan 1 yang dapat dituliskan dalam bentuk 0 lebih kecil dari P(A) lebih kecil dari 1. B.
Peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi nilainya 0 atau P dalam kurung A sama dengan 0. C. Peluang suatu kejadian yang pasti terjadi nilainya 1 atau P dalam kurung A sama dengan 1. Apabila kejadian R merupakan kejadian komplement dari kejadian A, maka peluang kejadian R dapat dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung R sama dengan 1 min P dalam kurung A. Contohnya, peluang terjadinya gempa susulan adalah 0,23. Berapa peluang tidak terjadi gempa susulan? Masukkan dalam rumus kejadian komplement. Peluang tidak terjadi gempa sama dengan 1 min peluang gempa susulan. Peluang tidak terjadi gempa sama dengan 1 dikurangi 0,23 sama dengan 0,77. Kemudian yang terakhir ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan dinyatakan sebagai harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Frekuensi harapan sama dengan P dalam kurung A dikali N. Perhatikan contoh berikut. Sekeping koin logam dilempar 20 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Jawab, pada pelemparan sekeping koin logam, peluang munculnya gambar adalah setengah. Maka frekuensi harapan munculnya gambar dalam 20 kali percobaan adalah frekuensi harapan gambar sama dengan setengah dikali 20 sama dengan 10 kali. Jadi frekuensi harapan yang munculnya gambar adalah 10 kali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.